Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hairunisa dengan NIM 2305073. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang use case dengan mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek, dosen Ihsan Maulana Eskom MTI. Materi yang akan saya jelaskan pada presentasi ini adalah yang pertama, definisi use case, kedua, manfaat use case, ketiga, unsur-unsur umum dari use case, keempat, alur flowchart use case, dan yang kelima, kesimpulan. Definisi dari use case itu sendiri, dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO, use case adalah sebuah deskripsi naratif atau diagram yang menggambarkan urutan interaksi antara seorang aktor dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik dan bernilai bagi aktor tersebut. Use case menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, biasanya untuk menunjukkan fungsi apa saja yang harus dimiliki oleh sistem, dilihat dari sudut pandang pengguna. Manfaat dari use case yang pertama, memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Use case berfokus pada interaksi antara pengguna dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan mendokumentasikan langkah-langkah ini, pengembang mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diharapkan oleh pengguna dari sistem. Yang kedua, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Dokumentasi use case yang baik menjadi referensi yang berharga di masa depan ketika sistem perlu dipelihara atau dikembangkan lebih lanjut. Pengembang baru dapat dengan cepat memahami bagaimana sistem harusnya bekerja dan bagaimana berbagai fungsi berinteraksi dengan pengguna. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara stakeholder. Use case menggunakan bahasa yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam, termasuk pengguna, analisis bisnis, desainer, pengembang, dan penguji. Ini menciptakan pemahaman yang sama tentang apa akan dibangun dan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan penggunanya. Yang keempat, menggunakan pengujian sistem. Setiap skenario dalam use case dapat langsung diubah menjadi kasus pengujian. Alur utama dan skenario alternatif memberikan panduan yang jelas tentang apa yang perlu diuji untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dalam berbagai kondisi. Unsur-unsur umum dalam use case terdiri dari aktor, orang atau sistem luar yang berinteraksi dengan sistem. Sistem yaitu aplikasi atau program yang sedang dirancang. Tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai oleh aktor dari interaksinya dengan sistem, dan langkah-langkah yaitu urutan tindakan antara aktor dan sistem. Berikut adalah contoh alur flowchart dalam sistem pembelanjaan online. User bertindak sebagai pengguna sistem belanja online. Lalu memilih kategori. User dapat memilih kategori barang. Ini menginclude tampil kategori barang, yang berarti sistem menampilkan daftar kategori barang. Lalu memilih barang. User dapat memilih barang. Ini menginclude tampil data barang, yang berarti sistem akan menampilkan detail barang yang dipilih. Lalu register. User dapat melakukan pendaftaran. Ini menginclude tampil form registrasi, di mana sistem akan menampilkan formulir pendaftaran. Lalu proses order. User dapat memproses order. Ini menginclude tampil data total belanja, di mana sistem akan menampilkan total biaya belanja. Selanjutnya, ini menginclude mengisi data pengiriman, di mana user mengisi alamat pengiriman. Proses order dapat di-extend memilih jenis pembayaran. Lalu mengonfirmasi pembayaran. User dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Ini menginclude tampil form konfirmasi pembayaran, di mana sistem menampilkan formulir konfirmasi pembayaran. Kesimpulan dari use case, yaitu merupakan alat yang esensial untuk memahami, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan kebutuhan fungsional sistem dari perspektif pengguna atau aktor melalui interaksi yang bertujuan dan memberikan nilai.
Dengan berfokus pada apa yang dilakukan sistem dari sudut pandang pengguna, use case menjadi jembatan paling penting antara kebutuhan bisnis dan implementasi teknis dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Cukup sekian penyampaian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.